Selamat datang kembali di channel Enda Frian, channel barometer traveling kamu yang membahas hal unik dan tentunya seputar wisata menarik. Dalam beberapa bulan terakhir, Sumatera Barat tak hentinya diterpa bencana alam dan cuaca ekstrim. Jalan nasional sempat putus total, puluhan ribu jiwa pengungsi, ribuan rumah penduduk rusak, dan puluhan jiwa yang dinyatakan meninggal dunia. Adapun wilayah yang terdampak yaitu Kabupaten Agam, Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Solok, Kota Padang Panjang, dan Kota Padang. Seperti erupsi Gunung Merapi, terjadinya banjir lahar dingin dan longsor sehingga beberapa lokasi wisata terdampak serta akses jalan di beberapa ruas amblas dan membuat akses terputus. Tidak terlepas hal itu saja, sejumlah ancaman bencana lain pun masih membayangi warga Sumatera Barat. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama berdoa agar Sumatera Barat lekas pulih dan terhindar dari bencana alam lainnya. Selalu berserah diri kepada Sang Pencipta, dan selalu waspada terhadap cuaca ekstrim dan kemungkinan-kemungkinan lainnya. Apa saja ancaman itu? Dan wisata apa saja yang ikut terimbas atas musibah ini? Mari kita bahas, dirangkum dari berbagai sumber. Yang pertama, Sesar Semangko. Jutaan tahun lalu, Sesar Semangko mulai terbentuk. Berawal dari lempengan Samudra Hindia Australia, melanda wilayah barat Pulau Sumatera secara miring, pada saat pulau tersebut masih menjadi bagian dari benua Eurasia. Ada dua komponen gaya yang dihasilkan dari hantaman ini. Gaya tegak lurus yang menarik ujung lempeng Hindia ke lempeng Sumatera, dan gaya horizontal yang menarik Pulau Sumatera ke arah barat laut. Sesar Semangko, yang juga dikenal sebagai Sesar Sumatera, merupakan sesar yang membentang dari utara ke selatan, dari ujung Aceh hingga Lampung dengan panjang total mencapai 1.900 km. Sesar ini terdiri dari sekitar 20 segmen, yaitu juga dikenal sebagai sesar minor, sehingga gempa bumi hanya terjadi di daerah yang lebih pendek daripada panjang total sesar. Salah satu segmen yang sangat aktif adalah Sesar Tarahan, yang sebagian besar berada di Provinsi Lampung. Usia Sesar Semangko terbilang muda, dan terlihat dari bentukan geologis seperti wilayah Lembah Anai dan Ngarai Siano di Bukit Tinggi, yang membentuk pegunungan barisan di bagian barat Sumatera dan Danau Singkara. Karena melintasi kawasan padat penduduk, Sesar Semangko yang cukup aktif menimbulkan bahaya seismik. Sesar Semangko merupakan sesar bertipe strike slip karena mempunyai orientasi geser ke kanan di bawah pegunungan Bukit Barisan. Banyak pihak yang mengkhawatirkan dampak dari Sesar Semangko. Dua gempa terbesar yang pernah tercatat adalah gempa Padang Panjang berkekuatan 7,6 magnitudo pada tahun 1926 dan gempa Lampung pada tahun 1933. Sementara gempa berkekuatan 6,2 magnitudo yang terjadi di Pasaman Barat tahun 2022 baru saja terjadi. Hal itu terjadi karena sesar turun dengan istilah slang atau graben yang mengacu pada dataran rendah yang disebabkan oleh rengkahan pada daratan di sekitarnya. Namun, yang perlu Sobat Backpacker ketahui, dari aktivitas sesar ini timbullah fenomena alam yang dapat terlihat dari tebing terjal Ngarai Siano dan Lembah Anai. Tumbuhnya ekowisata dengan pemandangan hutan, air terjun, lembah, dan pegunungan. Serta menjadi pertumbuhan berbagai bentuk pariwisata di kota Bukit Tinggi, terutama didorong oleh pariwisata Ngarai Siano yang menjadikannya tujuan wisata populer bagi masyarakat. Perkembangan pegunungan Bukit Barisan di sisi barat Pulau Sumatera yang juga membentang sepanjang 1.650 km dari selatan ke utara. Dari Gunung Tanggamus di Lampung hingga Gunung Bandahara di Aceh, terdapat 40 gunung dalam rangkaian pegunungan yang diakibatkan oleh Sesar Semangko ini. Kedua, erupsi Gunung Merapi. Gunung Merapi adalah salah satu gunung berapi yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Nama Merapi berasal dari bahasa Minangkabau yang berarti api besar, mencerminkan sifat gunung ini yang aktif secara vulkanik. Gunung ini terkenal tidak hanya karena keindahannya, tetapi juga karena aktivitas vulkaniknya yang cukup signifikan. Gunung Merapi berada di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, dengan ketinggian sekitar 2.891 meter di atas permukaan laut, menjadikannya salah satu gunung tertinggi di Sumatera. Gunung Merapi ini merupakan salah satu gunung berapi paling aktif di Indonesia dan sering mengalami erupsi kecil hingga menengah. Aktivitas vulkanik ini dipicu oleh pergerakan magma di bawah permukaan bumi yang mendorong material ke atas melalui saluran vulkanik. Dan dalam erupsi terbaru,
Gunung ini memuntahkan abu vulkanik setinggi 3.000 meter ke udara serta menyebarkan awan panas sejauh beberapa kilometer, yang mengakibatkan tertutupnya beberapa desa oleh material vulkanik serta meninggalnya puluhan pendaki. Erupsi ini juga menyebabkan gangguan transportasi udara, termasuk penutupan Bandara Internasional Minangkabau selama beberapa jam dan pembatalan beberapa penerbangan. Gunung Merapi ini berada di wilayah yang rawan gempa dan aktivitas vulkanik karena posisinya di cincin api Pasifik, yang merupakan kawasan dengan konsentrasi tinggi gunung berapi aktif dan gempa bumi. Hingga saat ini, aktivitas Merapi masih aktif dan eksplorasi wisata pendakian ditutup. Yang ketiga, banjir bandang atau Galodo. Banjir lahar dingin ini meluluh lantakan banyak objek wisata di Lembah Anai, Sumatera Barat, yang terjadi pada tanggal 11 Mei 2024 yang lalu. Objek wisata di sekitar Lembah Anai dilanda bencana banjir lahar dingin yang menyebabkan kerusakan parah pada berbagai objek wisata dan infrastruktur di wilayah tersebut. Pemandian yang awalnya menjadi daya tarik wisatawan seperti objek wisata pemandian Megamendung, alam damai wisata, dan beberapa fasilitas rekreasi lainnya kini tidak terlihat lagi. Hanya menyisakan reruntuhan, bebatuan, dan lumpur. Kolam renang dan berbagai bangunan di area pemandian hampir seluruhnya tersapu oleh arus deras banjir. Selain objek wisata, infrastruktur umum juga mengalami kerusakan yang sangat signifikan. Jalan-jalan utama tertutup lumpur, membuat akses transportasi terputus. Bencana ini juga menyebabkan gangguan total pada jaringan listrik dan komunikasi. Cuaca yang buruk menambah tantangan dalam upaya pemulihan. Hingga saat ini, kondisi di lapangan masih sangat darurat dengan banyak kerusakan, dan akses Jalan Padang Bukit Tinggi masih belum bisa dilalui. Ancaman yang keempat adalah Megatrust Mentawai. Ancaman bencana alam berikutnya adalah Megatrust Mentawai. Seperti kejadian gempa bumi yang menimpa Sumatera Barat pada tanggal 30 September 2009, terjadi dengan kekuatan 7,6 skala Richter di lepas pantai sekitar 50 km barat laut Kota Padang. Sebanyak 1.117 orang tewas akibat gempa ini yang tersebar di 3 kota dan 4 kabupaten di Sumatera Barat. Selain Sesar Semangko, Provinsi Sumatera Barat berada di antara pertemuan dua lempeng benua besar, yaitu lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia. Di dekat pertemuan dua lempeng tersebutlah terdapat patahan Mentawai. Ketiganya merupakan daerah seismik aktif. Menurut catatan ahli gempa, wilayah Sumatera Barat memiliki siklus 200 tahunan gempa besar yang pada awal abad ke-21 telah memasuki masa berulangnya siklus. Bencana terjadi sebagai akibat dua gempa yang terjadi kurang dari 24 jam pada lokasi yang relatif berdekatan. Pada kejadian 30 September 2009, gempa berkekuatan 7,6 skala Richter dengan pusat gempa atau epicentrum 57 km di barat daya kota Pariaman pada kedalaman 71 km terjadi pada daerah Patahan Mentawai. Selang sehari berikutnya, pada Kamis 1 Oktober 2009, terjadi lagi gempa kedua dengan kekuatan 6,8 skala Richter. Kali ini berpusat di 46 km tenggara kota Sungai Penuh dengan kedalaman 24 km terjadi pada patahan Semangko di daratan. Akibat subduksi lempeng segmen Megatrust Mentawai Siberut ini menimbulkan pergerakan di sesar Semangko. Hingga saat ini pun aktivitas kegempaan pada segmen Megatrust atau patahan raksasa Mentawai memang kerap diwaspadai. Bahkan rentetan gempa kecil dan menengah dikhawatirkan dapat menggerakkan gempa bumi besar di segmen Megatrust yang sudah terkunci selama ratusan tahun. Yang perlu Sobat Backpacker ketahui, Kepulauan Mentawai adalah salah satu destinasi wisata tersembunyi yang menawarkan keindahan alam yang menakjubkan di Indonesia. Berada di lepas pantai Sumatera Barat, kepulauan ini terdiri dari puluhan pulau yang mempesona dengan pantai berpasir putih, air laut yang jernih, dan ombak yang menggoda para perselancar. Mentawai sangat terkenal di dunia perselancar karena ombaknya yang tinggi dan konsisten sepanjang tahun. Dengan segala jenis ombak yang tersedia, dari yang untuk pemula hingga yang menantang bagi peselancar profesional, Kepulauan Mentawai menjadi surganya para peselancar. Dampak bencana alam dan cuaca ekstrim terhadap pariwisata yang telah dibangun di Sumatera Barat turut mempengaruhi kunjungan wisatawan ke Sumatera Barat. Penurunan yang signifikan mempengaruhi banyaknya orang terkendala untuk mengakses suatu wilayah yang ada destinasi wisatanya. Pemberitaan bencana alam di sumber ini telah menjadi pemberitaan nasional.
Tentu, provinsi-provinsi tetangga melarang masyarakatnya untuk berkunjung ke Sumatera Barat. Diperkirakan kunjungan wisata di beberapa kawasan mengalami penurunan yang didorong beberapa faktor, yakni mulai dari kondisi cuaca yang tidak mendukung, kemudian diperparah persoalan akses jalan yang rusak akibat longsor di beberapa titik yang membuat pengunjung enggan berwisata. Selain itu, berbagai sektor di industri pariwisata akan terdampak juga seperti desa wisata, perhotelan, transportasi akan terjadi penurunan. Pertumbuhan industri pariwisata sangat membawa hal positif, seperti penerimaan devisa, pendapatan masyarakat, peluang kerja, harga dan tarif, distribusi manfaat dan keuntungan, kepemilikan dan pengendalian, pembangunan dan pendapatan pemerintah, serta memperkenalkan nilai alam dan budaya bangsa. Demikian informasi kali ini. Terima kasih atas atensi dari Sobat Backpacker. Serta mari kita bersama-sama berdoa, semoga Sumbar kembali pulih, terhindar dari mara bahaya, serta bagi para saudara kita yang terkena musibah diberikan kesabaran dan jadikan sebagai muhasabah dan menyikapinya dengan syukur, tawakal, serta mampu mengambil hikmah dari setiap kejadian. Dan tidak bosan juga untuk selalu mengingatkan Sobat Backpacker untuk selalu support channel ini, subscribe, like, dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar, agar channel ini terus berkembang dan selalu memberikan informasi edukatif lainnya. Salam dari Enda Frian, manusia dengan berjuta impian. Sampai jumpa di lain petualangan. Salam lestari.